Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, suara saya dengar ya? Dengar, Dengar, Bu. Bu. Bagaimana keadaan Bapak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Bu. Lancar puasa? Lagi nggak puasa, Bu. Semua nih, nggak puasa? Enggak, Bu. Puasa, Bu. Ade yang enggak, Bu. Baik, kita mulai ya untuk mempersingkat waktunya. Minggu lalu saya tidak masuk, tapi saya sudah memasukkan materinya ke e-learning. Nah, jadi pada malam hari ini materi yang sudah saya masukkan di e-learning pertemuan kedua, ini kan minggu ketiga ya, pertemuan ketiga. Materi yang sudah saya masukkan di pertemuan kedua akan saya ulas sedikit. Akan saya ulang sedikit. Bentar ya, saya buka dulu filenya. Mengenai apa materi yang saya masukkan minggu lalu? Ada yang masih ingat? Mempelajari proses penalaran ilmiah secara mendalam. Penalaran deduktif. Ya, deduktif ya. Iya, Bu. Bentar lagi loading. Saya boleh jadi admin? Saya boleh jadi admin. Mau share. Oh iya, Bu. Tunggu sebentar ya, Bu. Sudah, Bu. Baik, sudah nampak? Belum, Bu. Bisa dilihat? Bisa, Bu. Bisa. Oke, nah penalaran deduktif ini, saya secara singkat aja nih ya. Penalaran deduktif ini, dia ada dua. Penalaran ilmiah ini, proses penalaran ilmiah ini, dia ada dua. Penalaran ya, menalari ilmiah. Penalaran ilmiah berarti penalaran-penalaran yang terjadi di dalam karya-karya tulis ilmiah, yang ilmiah. Seperti forum-forum resmi, itu maksudnya ya. Jadi penalaran ilmiah itu ada dua, induktif dan deduktif. Kita semalam, di materi semalam itu penalaran deduktif. Ini dia materi penalaran deduktif itu. Nah, jadi penalaran deduktif itu merupakan proses berpikir yang sistematik. Jadi proses berpikir yang sistematik itu yang beruntun dia maksudnya, yang berturut dia, yang berproses.
Ada 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3 itu dalamnya apa aja, Bu? Nanti akan kita bahas. Proses penalaran berpikir yang sistematik untuk memperoleh atau untuk mendapat kesimpulan, pengetahuan, teori, latar belakang. Nah, seperti itu penalaran-penalaran itu tadi. Nah, jadi itu maksud dari penalaran ya. Nah, jadi penalaran itu ada dua, deduktif dan induktif. Nah, di sini sudah saya tuliskan, dari prosesnya penalaran dapat dibedakan menjadi dua kategori, induktif dan deduktif. Oke, penalaran ilmiah mencakup kedua proses penalaran itu. Dalam penalaran terdapat proposisi yang dijadikan dasar penyimpulan, disebut dengan premis. Saya ulang sekali lagi. Dalam penalaran terdapat proposisi yang dijadikan dasar penyimpulan, disebut dengan premis. Nah, premis itu apa? Informasi yang ditunjukkan oleh suatu ungkapan dan hasil kesimpulannya disebut dengan konklusi. Oke, saya lanjutkan. Nah, inilah dia pengertian penalaran deduktif. Kalau kita cari di Google, kalau kita cari di buku, penalaran deduktif itu pengertiannya sangat membingungkan. Jadi di sini saya ambil satu kesimpulan, penalaran deduktif itu adalah penalaran yang berpangkal dari suatu peristiwa umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan yang bersifat lebih khusus. Contohnya, Bu, bagaimana penalaran deduktif ini? Nah, kalau kita lihat dari pengertian, peristiwa umum yang kebenarannya telah diketahui. Artinya apa? Contohnya seperti berita yang benar-benar terjadi. Tadi baru saja ada kecelakaan di jalan tol. Itu contohnya. Berarti peristiwa umum yang kebenarannya telah diketahui. Kemudian berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan yang baru yang bersifat lebih khusus. Nah, jadi setiap peristiwa itu harus ada kesimpulannya. Nah, itulah dia dimaksud dengan penalaran deduktif. Kemudian metode ini diawali dari pembentukan teori, hipotesis, definisi operasional, instrumen, dan operasionalisasi. Nah, jadi ini teori, hipotesis, definisi operasional, instrumen, dan operasionalisasi ini termasuk dalam peristiwa itu tadi. Jadi gini loh, tadi saya bilang kan peristiwanya ada kejadian di jalan tol, kecelakaan kejadian di jalan tol. Nah, jadi dari peristiwa umum itu akan kita kembangkan lagi. Ada teorinya, ada hipotesisnya, ada definisi operasionalnya, ada instrumennya, dan operasionalisasi. Jadi jatuhnya dia kayak penelitian, kayak ini riset, kayak karya tulis ilmiah gitu. Jadi dari kasus-kasus atau dari peristiwa-peristiwa umum itu bisa kita angkat. Paham ya, saya rasa. Oke, selesai sampai di situ. Dengan kata lain, untuk memahami suatu gejala terlebih dahulu harus memiliki konsep dan teori tentang gejala tersebut. Dan selanjutnya dilakukan penelitian di lapangan. Jadi kalau kita sudah tahu peristiwa umumnya, kalau kita sudah tahu kasusnya, kita tulis tuh masalahnya. Kita tulis teorinya, hipotesisnya, definisi operasionalnya. Setelah itu baru kita lanjutkan dengan penelitian lagi di lapangan. Dari yang sudah kita tulis tadi, dari si teori, hipotesis, definisi operasional. Intinya dari peristiwa umum itu tadi, jatuhnya seperti kepada penelitian atau studi kasus atau mini riset, penelitian kecil. Itu dia yang dimaksud dengan penalaran deduktif. Nah, dari penalaran deduktif ini merupakan kata